Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama bahwasanya hadis kedudukannya sangat agung di sisi agama ini. Hadis sangat kita agungkan karena dia berisikan dengan sunnah perkataan-perkataannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barang siapa yang mengikuti hadis, beriman dengannya, mengamalkan apa yang ada dalam hadis-hadis, maka dia termasuk orang-orang yang selamat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang tidak mau mengamalkan, tidak mau menerima hadis, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan ini sesuai dengan firman Allah Jalla Jalaluh, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Dan apa saja yang datang dari Rasul, maka terimalah, maka ambillah, maka amalkanlah. Dan apa saja yang dilarang dari Rasul kepada kalian, maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, siksanya sangat keras. Naam, barakallahu fikum ikhwani fiddin. Karena begitu pentingnya hadis ini, kedudukannya di dalam Islam, maka sepantasnya kita untuk mempelajarinya, maka sepantasnya kita untuk mengamalkannya, maka sepantasnya kita untuk mempelajarinya. Karena apa yang ada di dalam hadis itu pada dasarnya adalah perkataan, perbuatannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidaklah pantas ketika kita mengaku umatnya Nabi, mengaku umatnya Rasul, namun kita tidak mengenal hadis-hadisnya, apalagi untuk mengamalkannya. Mengenalnya saja kita tidak. Maka kali ini kami akan mencoba membawakan satu hadis yang berkenaan dengan keimanan, yang dimana hadis ini hadis yang singkat, padat, dan memiliki makna yang sangat luas sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di sini hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah perkataan yang baik saja atau tidak, dengan dia bersikap diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. As-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan mengatakan,
ya hadzal hadits fihi bayanu ya ba'di khisalil iman. Lianna al-imana lahu khisalun wa lahu syu'bun ya syu'abun kathiratun wa kullun a'mali ya wa kullun a'mal khair wa kullu ta'at ya wa kullu ta'at wal qurbat kulluha minal iman. Maka hadis ini ya adalah sesuatu yang berkenaan dengan keimanan, karena sesungguhnya keimanan itu adalah ya banyak sekali cabangnya, dan setiap amal yang baik ya mencakup dari ketaatan atau pendekatan diri kita kepada Allah, itu dikatakan dengan iman. Jadi sebuah perbuatan yang dimana perbuatan itu didasarkan dengan keimanan yang berbentuk amal soleh ya, atau berbentuk takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itulah disebut iman. Karena iman itu ya tandanya adalah kita beramal. Maka semakin baik keimanan seseorang, maka semakin baik ya, semakin baik apanya? Semakin baik imannya. Jika seseorang itu semakin baik imannya, maka semakin baik juga amalnya. Naam, barakallahu fikum. Ya. Qauluhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya al-aslu huwal imanu billahi azza wa jal ya wal yawmil akhir, ya alladhi huwal ba'tsu wan nusyuru yawmal qiyamah. Li'adna man amana bil ba'thi fa innahu ya yasta'iddu lah. Nah, Allah jalla jalaluh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menggandengkan antara keimanan kepada Allah dan hari akhir di sini ya, bahwasanya keimanan kepada hari akhir ya adalah sesuatu yang mesti disiapkan ya. Ketika seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan mempersiapkan hal itu dengan ya persiapannya dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang soleh ya. Naam, ikhwani fiddin, berkata yang baik adalah akhlak yang baik. Kita tidak berkata kecuali yang baik-baik saja. Kita tidak memaki saudara kita tidak mengunjingnya, kita tidak melakukan ya pencemaran terhadapnya, pencemaran nama baiknya. Sehingga kaum muslimin ini termasuk orang-orang yang seperti lebah. Dia mengambil madu namun tidak merusak bunganya. Adapun orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, maka mulutnya kotor. Mulutnya selalu penuh dengan gunjingan, penuh dengan ya tuduhan-tuduhan, penuh dengan celaan. Mereka tidak meyakini akan adanya hari kiamat. Mereka tidak meyakini akan adanya Allah. Sehingga mereka bebas berkata apapun. Ya, mereka bebas untuk berbohong. Maka kita lihat orang-orang kafir, ya mereka melakukan pekerjaan seluruhnya ya mereka kerjakan tanpa melihat halal dan haram. Baik itu di dalamnya penuh penipuan, di dalamnya penuh ya persaingan sehingga terbentuknya pencemaran nama baik. Ya, mereka tidak mengindahkan hal itu karena mereka tidak mengimani Allah dan mereka tidak meyakini akan adanya hari berbangkit. Sehingga ketika seseorang tidak meyakini hari berbangkit, maka dia tidak meyakini mereka akan dihisab. Ya, mereka tidak akan melewati sirat yang dimana ya jembatannya itu lebih halus daripada 7 rambut yang dibelah. Naam, lebih halus dari rambut ya, yang dimana rambut itu dibelah 7 ya, lebih tipis. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia muliakan tamunya. Maka ikhwani fiddin, ketika kita memiliki rezeki, kita memiliki ya kelebihan dalam hal materi, maka sudah sejoknya kita ya ketika datang tamu maka servis, berikan yang terbaik kepada mereka, jamu mereka, belikan makanan yang enak, keluarkan apa-apa saja yang ada di dalam dapur kita demi melayani mereka. Dan ini adalah suatu akhlak yang baik. Maka Rasulullah katakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Maksudnya adalah orang-orang yang menjamu tamunya dengan jamuan yang terbaik, dengan jamuan yang apa namanya, yang sungguh-sungguh, maka itu adalah cerminan imannya. Maka itu adalah cerminan keimanannya dan cerminan keyakinannya terhadap hari berbangkit. Maka dia meyakini bahwasanya perbuatannya itu Allah akan hisab dan Allah akan balas suatu hari nanti. Dan ya mereka melakukan seperti itu ya hanya mencari wajahnya Allah Jalla Jalaluhu saja ya. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, innama nut'imukum, sesungguhnya kami memberi makan, yang melayani seseorang liwajhillah, hanya untuk mencari wajahnya Allah, yakni mencari keriduannya Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, dan kami tidak yang mengharapkan balasan dan ya tanda terima kasih dari orang yang kami beri itu. Dan itu adalah definisi Islam yang Allah jabarkan di dalam Al-Qur'annya. Jadi ketika kita memberi, janganlah kita mengharap. Karena ketika kita mengharap mereka tidak membalas dengan apa yang kita harapkan, maka kita menjadi sakit hati, maka kita menjadi kecewa. Maka itu ikhwani fiddin, ya beriman kepada hari akhir sangat banyak manfaatnya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga ini adalah ya salah satu ya sebab yang dimana kita bisa mendapatkan banyak-banyak pahala, bisa mendapatkan banyak keutamaan. Salah satunya adalah ya membuat mereka senang, tidak menyakiti mereka, ya tidak menjadikan mereka itu tersakiti dengan adanya kita sebagai tetangganya. Maka dari itu, tidak ada salahnya ketika kita memiliki makanan yang sedikit, ya kolak ataupun ikan, kita berikan kepada tetangga kita walaupun itu sedikit. Hal itu ya adalah salah satu bentuk cinta kita kepada mereka, bentuk perhatian kita kepada mereka, sehingga mereka pun ya menjadi ya, tumbuh rasa cinta di hatinya. Maka Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mengatakan tetangganya buruk, maka dia adalah orang yang buruk. Maka ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin, jangan sampai ya tetangga kita ya mengatakan kita adalah orang yang buruk, sehingga kita termasuk orang-orang yang buruk, karena tetangga kita lah yang mengetahui keadaan kita. Tetangga kita yang mengetahui ya diri kita, karena mereka yang berjiran dengan kita, dia mengetahui ya bagaimana. Maka dari itu 3 hal ini ya berkata baik atau diam, menghargai tamu, menghormati tamu, melayani tamu, dan ya berbuat baik kepada tetangga adalah akhlak-akhlak yang diutamakan oleh Islam. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan mungkin semoga Allah memberikan kita ya kekuatan untuk mengamalkan ya agama ini. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.